Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Chandra Kamala, Ayu Permata Kamala, dan Bunyamin akan mempresentasikan tugas kelompok bahasa Indonesia dengan judul Teknik Penggunaan Tanda Baca. 1. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Contohnya, ayah baru saja berangkat ke Jogja, titik. Ida sudah menyelesaikan artikel tentang ketimpangan sosial kemarin, titik. Tanda titik dapat dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar atau daftar. Misalnya, Rumawi 3, titik, Departemen Dalam Negeri. Tanda titik dipakai memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, 1 titik, 12 titik, 08 jam, yang artinya adalah pukul 1:12 menit 8 detik. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan terlibat dalam daftar pustaka. Contohnya, Agung, Muhammad, titik, 2007, titik, Media Belajar Asik, titik, Solo, titik, 2, Ragam Cendekia. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya, tetapi tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1.000.000 kasus. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contohnya, grafik 3.2 menunjukkan angka kematian COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengiriman dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Contohnya, Kepala HRD PT Jaya Sentosa, Jalan Pandawa, Sukabumi. Tanda baca yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, karena hujan, kami tidak bisa pergi ke pesta ulang tahunmu. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, dan lain-lain. Pemisah partikel. Tanda koma dipakai untuk memisahkan partikel dengan inti kalimat. Partikel dalam bahasa Indonesia seperti oh, ya, wah, aduh, dan bentuk lainnya. Contoh, wah, ternyata pemandangan di sini tak kalah indahnya, tanda seru. Identitas ditulis berurutan. Maksud identitas itu ialah penulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara berurutan harus memakai tanda koma. Contohnya, Cilacap, 13 April 2021. Tanda koma sebagai catatan kaki. Dalam penyusunan catatan kaki, tanda koma digunakan dalam penyusunannya. Contohnya, Anton M. Mulyono, tanda bahasa baku Bahasa Indonesia edisi keempat, dalam kurung Jakarta, 2, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, tutup kurung, halaman 48, Penulisan daftar pustaka.
Pada penyusunan daftar pustaka, tanda koma berfungsi sebagai pemisah bagian nama yang dibalik susunannya. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda koma digunakan untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya. Contohnya, Mulyono, Anton M. DKK 2017. Tanda Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi keempat. Jakarta. 2. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tanda koma pada penulisan gelar. Dalam penulisan gelar akademik, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, marga, atau keluarga. Contohnya, Dewi Chandra Kamala, A.MD. Tanda baca yang ketiga adalah tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Misalnya, malam semakin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, ayah mengurus tanaman di kebun, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur. Teknik penggunaan kata tanda baca berikutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemeriaan. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, tempat tidur, dan lemari. Akan tetapi, tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap untuk mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan meja, kursi, dan lemari. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeriaan, misalnya ketua, sekretaris, bendahara. Tanda titik dua dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, percakapan antara Ibu dan Amir berikut ini. Ibu, titik dua, meletakkan koper. Bawa koper ini, Amir, titik dua, baik Bu, dengan mengangkat koper dan masuk. Tanda titik dua dapat dipakai pula di antara jilid. Yang berikutnya adalah 5. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris atau menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian garis. Contohnya, jangan sampai kamu memberi menggunakan tanda hubung kan berita yang tidak benar. Tanda hubung dapat dipakai pula untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, mondar-mandir dan kanan-kiri. Tanda hubung dapat dipakai pula untuk mengeja huruf kata yang dieja satu persatu dan bagian-bagian tanggal. Contoh, 19 tanda hubung 08 tanda hubung 1998. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan tanda hubung dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, menggunakan tanda hubung dengan angka dengan tanda hubung an, dan berhuruf kapital dengan imbuhan kata dan jabatan rangkap. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya, dia menata rambutnya menggunakan tanda hubung, stylish mungkin. Berikutnya adalah 6. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kesuksesan itu tanda pisah
saya yakin akan tercapai. Tanda pisah harus diperjuangkan oleh dirinya sendiri. Tanda pisah dapat menegaskan adanya keterangan, posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contoh, anggota komunitas itu, tanda pisah, Dewi, Ayu, dan Bunyamin. Tanda pisah sudah memberi dampak positif yang cukup besar bagi lingkungan sekitarnya. Tanda pisah dapat dipakai pula di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai. Contoh, 2019 tanda pisah 2020 yang dapat dibaca dengan 2019 sampai 2020. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, apakah Dewi sudah tahu kabar itu? Diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, total dana yang terkumpul sekitar 500 juta rupiah, diakhiri dengan tanda tanya di dalam tanda kurung, karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga kalimat tersebut diakhiri dengan tanda tanya di dalam tanda kurung. Yang berikutnya, 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, kerjakan tugas ini sekarang juga, diakhiri dengan tanda seru. Yang berikutnya, 9. Tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda berupa 3 titik yang diapit spasi, menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Namun, pemakaian tanda elipsis masih sering keliru, terutama pada penggunaan jumlah tanda titiknya. Seharusnya jumlah titik pada tanda elipsis hanya sebanyak 3 titik. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik dengan jumlah titik 4 buah. Contoh, tanda elipsis yang menggunakan 3 titik. Kita harus tanda elipsis dengan menggunakan 3 titik, mengantri untuk mendapatkan tiket. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang diapit spasi, sehingga menggunakan tanda elipsis yang berupa titik 3. Contoh berikutnya, semua warga negara harus mau membayar, tanda elipsis dengan jumlah titik 4 buah. Karena kalimat tersebut, tanda elipsisnya berada pada akhir kalimat. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahkan tulisan lain. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai makna khusus. Tanda petik menutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit ketikan yang tersusun dalam ketikan lain. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing. Contoh, besar kepala atau sombong dalam tanda petik, keladi dalam tanda petik, tumbuhan berumbi yang dikonsumsi sebagai makanan pokok, tanda petik. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan tambahan atau penjelasan. Contoh, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam kurung buka, Kemenku RI kurung tutup, yang telah mengeluarkan kebijakan penggunaan materai 10.000 dalam dokumen berharga.
Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contoh, pendaki amatiran tidak diperkenankan untuk mendaki sampai kurung buka puncak kurung tutup Mahameru. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satuan urutan. Contoh, harta kekayaan meliputi kurung buka A kurung tutup logam mulia, kurung buka B kurung tutup properti, dan kurung buka C kurung tutup saham. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integrital pokok pembicaraan. Contoh, bukti tersebut kurung buka lihat halaman 109 kurung tutup mendukung pernyataan bahwa dalam melakukan teknik negosiasi harus dilakukan secara serius. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contoh, para pemuda juga wajib berperan dalam pemberdaya kurung buka A kurung tutup N masyarakat di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan dari metode pengajaran itu kurung buka perbedaannya kurung siku lihat halaman 33 sampai 34 kurung siku cukup signifikan kurung tutup memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat serta penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contoh, nomor titik D101.001 garis miring 17 garis miring 2017. Nomor titik B strip KN titik 02 garis miring 173 garis miring 2018. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau tiap. Contoh, bapak atau ibu yang saya hormati sama dengan bapak garis miring ibu yang saya hormati. Tanda apostrof petik atas. Tanda penyikat atau menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Tanda apostrof memiliki suatu fungsi atau kegunaan saja. Sesuai namanya, tanda baca ini digunakan untuk menyingkat kata dalam konteks tertentu. Contoh, Januari petik atas 09. Demikian tadi penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.